Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika idza jalasta bitahafudhi ala amratika, lazimkan olehmu apabila duduk oleh kamu dengan menjaga betul atas auratmu. Wajlis mustaqbilan lil qiblati ala hayatil khusyu'i wal waqari, dan duduklah olehmu padahal menghadap ke arah kiblat atas keadaan khusyuk dan tenang. Wala tuksiril idtiraba, dan jangan membanyakan oleh kamu akan goyang-goyang, wattaharruka, dan bergerak-gerak, wal qiyama min majlisika, dan berdiri daripada majlismu. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi wat tamtiti, dan jauhi olehmu serta memperbanyak dari garuk-garuk, wat tamtiti wat tajassi, dan tahag, wat tasaubi, dan menguap, fi wujuhin nasi, pada hadapan manusia. Wa idza akhadhaka tasaubu fadha' yadakal yusra ala famika, apabila mengenai akan kamu oleh menguap, maka letakkan olehmu akan tanganmu yang kiri atas mulutmu. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian, tidak ada hidup yang paling bahagia selain hidup mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara keseharian yang paling baik selain cara yang dibimbing dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kajian kita akan berbicara adab-adab duduk bersama orang banyak, orang lain. Adab-adab duduk bersama orang lain. Bagaimana Islam mengatur. Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an, salah satu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama besar, membimbing kita dalam keseharian hidup kita. Kita enggak usah nyontoh yang tinggi-tinggi dulu, yang keseharian saja kita contoh Nabi Muhammad, fa insyaallah hidup kita mulia dan barakah hidupnya. Bagaimana duduk itu? Pertama, kata Imam Haddad, wa alaika idza jalasta bitahafudhi ala auratika, bila kita duduk maka harus kita jaga betul aurat kita. Ingat, aurat orang laki daripada dengkul sampai pusar. Ini kita disuruh oleh agama, kalau duduk perhatiin betul aurat kita. Ini Imam Haddad ni seakan-akan beliau tahu tentang orang di akhir zaman.
demen gedean ini ganjarannya. Iya, lebih gede ini ganjarannya. Nabi yang bilang gedean ngaji, nanti habis ngaji berzikir. Jadi sampai mana tuh? Duduk kita di Imam Haddad ini tahu orang di akhir zaman lebih demen memakai baju setret, kaos setret, waktu duduk kayak Jumat tuh itu CD-nya kelihatan, kadang pantatnya yang burik kelihatan juga karena bajunya kurang bahan, enggak lah, kurang panjang. Iya, salah ukuran begitu. Itu tahu beliau. Kita harus jaga betul. Untuk apa? Aurat kita. Saudara mau main sepeda, monggo saja. Islam tidak melarang orang hiburan, olahraga, riyadhah, melatih olahraga, silakan. Yang penting main sepeda celananya nutupin lutut. Kalau kita orang laki nih nutupin lutut, rada panjangan dikit, jangan kemana-mana, auratnya jangan kelihatan kalau di muka umum, jangan. Kenapa? Akhirnya badan jadi sehat, jiwa jadi sakit. Karena kesehatan itu yang ngasih Allah. Jangan kita nyari sehat lalu ngelanggar perintah Allah. Akhirnya bukan sehat jadi sakit. Begitu kita hidup nih harus rapi, jangan sampai auratnya kelihatan. Kalau di rumah mah di kamar mau telanjang bulet ke suka-suka dah, emang juga kamarnya ini adab di luar. Baju kita harus panjangan. Banyak tuh, kadang kalau Jumat CD-nya kelihatan, kalau dikasih gundu masuk tuh begitu. Itu jangan, yang panjangan. Kalau pakai baju tuh untuk apa? Enggak mesti harus pakai gamis, enggak, itu mah teknis dah. Yang penting mah kita orang tutup aurat kita, pusernya jangan kemana-mana. Ini Nabi, saudara, Nabi umur Nabi 8 tahunan, mau 9 tahun. Kata Abu Talib, pamannya, wong kakeknya udah meninggal, dititipin sama pamannya, saudara abahnya Nabi sebapa seibu, Abu Talib. Kata Abu Talib, Muhammad, itu baju main, kalau baju tidur jangan pakai itu. Kalau kita orang namanya piyama, ya, piyama tuh baju tidur. Jangan pakai itu, pakai baju tidur Muhammad. Begitu kata Abu Talib tuh sama keponakannya. Kata Nabi, paman, kalau saya suruh ganti baju, pamannya keluar. Paman ndak boleh lihat aurat, saya nggak boleh auratnya. Begitu. Itu ndak mau. Tuh di rumah itu, di rumah. Sesama laki, family lagi omnya,
Main Nabi, biasa namanya bocah kan masih main. Kata Nabi, saya tidak mau main kalau celananya pendek kayak begitu. Buka aurat paman tak boleh, ada buruk itu. Nabi masih bocah begitu. Jadi emang wallahu ya'simuka, Allah lindungi Nabi itu dari berbagai dosa. Begitu kita pahanya kemana-mana tuh dosa. Begitu. Jangan kita orang udah ngaji rada panjangan celananya. Enggak apa-apa kita mau olahraga. Sebetulnya Taliban tuh Afghanistan tuh begitu tuh, yang dulu dihancurin tapi sekarang 20 tahun mimpin lagi. Tuh begitu, Taliban itu kalau disorot dunia bahaya kata orang-orang barat. Jadi mereka itu kalaulah nonton bioskop orang laki semua, nggak boleh orang perempuan semua. Ada bioskop perempuan, bioskop laki, ada kolam renang perempuan, kolam renang laki, main bola di bawah lutut. Tuh main bolanya Afghanistan sama Rusia ini nggak bener ini. Kalau dicontoh banyak muslim bahaya. Taliban tuh bahasa Arab, bahasa kitanya santri. Taliban tuh santri. Kalau diceleduk di pinggir jalan dijual, itu tali eban, bukan Taliban, bukan tali eban. Ini Taliban bahasa Arabnya. Tolib tuh kaum santri yang mimpin Afghanistan. Itu ditakuti oleh dunia, dihancurin, makanya itu diantaranya. Sian sebetulnya. Jadi orang jelek teroris bukan, karena dia lebih cenderung menerapkan aturan-aturan Islam. Tidak boleh aturan Islam diterapkan, dunia marah. Takut ada yang nyontoh negara muslim, bahaya, bakal jadi muslim semua. Begitu pikiran mereka. Balik materi kita disuruh untuk menjaga aurat kita. Nih kita udah ngaji nih, kita harus mulai berubah, dijaga aurat kita, dijaga. Bahaya begitu. Dosa buka aurat. Kata kita biar dibuka juga enggak bangun. Burung saya ini bukan bangun enggak bangun, dosa. Masalah bangun enggak bangun urusannya, pokoknya enggak boleh lihat. Gua lihat nenek aja kagak bangun, lu kagak bangun, engkong lu bangun. Begitu engkong lu begitu. Jadi kita jangan, jaga aurat. Ini penting. Satu, adab duduk tuh, jaga betul aurat, sehingga suruhlah pakai sarung, pakai celana dalam. Begitu. Jangan nggak pakai celana dalam. Mana naik motor RX King nggak pakai celana. Pak Haji Burung, iya murai, di belakangnya ada murai, bukan murai, no depannya itu tuh. Begitu, gara-gara nggak pakai CD. Jadi diperhatiin betul aurat kita. Dosa buka aurat tuh. Jangan-jangan sholat kita, puasa kita, zikir kita enggak ketebus untuk bayar dosa buka aurat, kan rugi kita. Begitu, dijaga betul. Perempuan apalagi, di pasar Bayoran ada ayam 2,
Itu yang saya lihat. Ada ayam yang ditutup mua-muanya, palanya ketutup, pahanya ketutup, ada di Bayoran. Ada juga ayam yang kelihatan mua-muanya di Bayoran. Ayam yang kelihatan mua-muanya nih ayam apa namanya? Ayam mati ya. Kalau ayam yang masih ketutup, ayam hidup. Ayam aja ngasih isyarat. Kalau yang pahanya kemana-mana namanya ayam mati. Kata orang Bayoran toh. Kalau yang ketutup hidup. Nah ini isyarat, pelan-pelan kita didik, didorong untuk rada rapihan dikit, dikit. Ini puncak peradaban. Dulu ada seorang Kristen Amerika, namanya Kalorina, kalau tidak salah. Takut saya salah, harus lihat lagi kitabnya. Ketika nama muslim namanya Laila Karimah, nama muslimnya. Dia bertanya, kenapa perempuan muslim harus ditutup pakai jilbab, pakai hijab? Dia dijawab oleh ulama Ahmadiyah dan dia jadi muslim. Ini tingkat peradaban paling mulia dan paling modernnya peradaban. Zaman dulu masih cuma nutup kemaluan doang. Naik lagi sampai pada agama Nasrani, tutup ampe paha saja. Banyak tuh biarawati kayak begitu pakaiannya, nggak ampe bawah. Maka ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini adalah makhluk paling mulia, kudu dijaga, kudu dihormati. Dikasih contoh sama kiai dua, kasih contoh, kasih permen, yang satu enggak ada bungkusnya, yang satu masih ada bungkusnya, ditaruh di depan. Ente ambil, mana yang ente mau ambil? Yang inilah yang masih ada bungkusnya, higienis. Kalau yang ini buat apa, wong udah kelihatan. Nah itu dia Islam tuh, kita tuh disuruh ditutup tuh begitu. Di samping perempuan itu dari ujung pala sampai ujung kaki mengandung syahwat. Supaya melindungi perempuan dari tangan laki-laki jahil, enggak benar, kudu dilindungi. Maka menutup itu biar bagus. Dulu ada orang memprotes, ngapa pakai cadar, sebagian orang kagak bener itu. Dia malah sampai sekarang masih pakai cadar aja. Made in Cipulir, di pinggir jalan suka dijual. Pakai apa? Oh masker, iya. Pakai juga ujungnya. Ampe lakinya kita nggak bisa bedain. Ini laki apa perempuan ya pakai cadar ini. Begitu kita. Ini begitu saudara. Jadi kita ini prinsipnya ajaran Islam jaga aurat. Itu satu. Dua, kata Imam Haddad,
wajlis mustaqbilan lil qiblati. Kalau duduk ngadep kiblat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baiknya duduk bila menghadap kiblat. Maka ngadep kiblat itu tinggi, saudara. Ganjarannya gede. Biar terpaut dengan Baitullah. Ngapa kita sholat usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati mustaqbil qiblati? Kalau dihayati ini bakal ada kerinduan menuju Baitullah yang lama-lama Allah hanterin dia ke Baitullah. Bila mustaqbilal qiblati penuh kekhusyuan. Itu begitu. Jadi duduk ala hayatil khusyuk, atas keadaan khusyuk dan tenang. Kalau kita duduk sila begitu. Tapi sila yang kayak bapak-bapak lakukan ini, biar faham, ini silanya orang laki. Jangan didik anak kita, cucu kita duduknya kayak begitu. Silanya perempuan, dengkulnya diadu, kakinya begini. Coba contohin di depan sini nih, biar orang lihat kan enak. Sila perempuan, lututnya diaduk, ngadep sono biar kakinya kelihatan. Nanti ngadep. Coba, nah pantatnya tempelin dua-duanya. Jangan, pantatnya tempelin di ubin, kakinya dibejegarin. Nah, itu namanya duduk perempuan. Duduknya begitu, dua pantatnya nempel dua-duanya ke tanah istilahnya. Kan karpet, tiga karpet kek. Tapi ubin, saya ubin udah pokoknya ke tanah aja dah. Mana kek, kalau itu diprotes panjang urusannya. Kalau kursi ntar repot lagi. Tuh duduknya begitu. Kalau duduk begini coba ngadep sono. Itu namanya sila perempuan. Tuh kalau duduknya begitu, lututnya beradu, jadi rapat. Coba duduk sila laki. Anggap ente perempuan, laki sila. Nah itu masuk angin, wes begitu. Jangan nyorot burungnya, jangan. Tuh begitu saudara. Jadi ajarin cara duduk. Itu sila laki, beda sila perempuan. Diatur, nama bahasa Arabnya tarabbu'. Silanya kayak tadi tuh perempuan, rapat depannya begini. Jadi perempuan tuh enggak ngongkong begitu. Karena kan watak perempuan ini dua saudara, wataknya. Kalau diri cemberut, kalau duduk ketawa. Jangan catat, itu begitu. Jadi dia harus jaga betul aurat, duduk menghadap kiblat, sila. Kenapa kita kurang kuat pada sila? Ini banyak faktor. Ini kurang air dulunya, kurang air, kurang minum. Jadi kakinya, dengkulnya bunyi kotek. Ada nggak yang kayak begitu tuh dengkulnya? Wah, yang ada kayak begitu seperti dulu yang saya ajarin. Saya kira di Assalam saya udah sampein.
makan buah naga. Yang dulunya kurang oli makan buah naga. Bukan bau naga, bukan. Buah naga yang merah. Yang merah. Per 6 jam. Dari 1 biji dibagi 2, jangan 1 biji. Setengah pagi jam 9, setengah jam 3. Pokoknya per 6 jam. Kalau jam 6 pagi berarti jam 12. Pokoknya per 6 jam. Itu nanti dirasa kalau sudah nggak kotek-kotek, kurangin. Karena itu ngisi oli dengkul kita yang kurang air. Biar enggak kakinya pada ngilu. Pas kakinya ngilu disuntik pakai insulin. Hilang ngilunya, muncul penyakit baru. Uang ini mah kurang air dulunya. Jadi tulang itu enggak bengkok, lurus. Tuh begitu. Kurang minum, kurang. Itu begitu. Kalau orang dulu emang makannya sayur asem mulu, sayur bening, emang air mulu dia. Begitu air, jadi banyak air itu di luar minum juga. Orang dulu begitu. Wala tuksiril idtiraba, kalau duduk jangan banyak gerak-gerak. Itu mau duduk kakinya digoyang-goyang, coba goyang-goyang kaki. Nah tuh iya tuh, jangan. Tuh nggak bener itu. Begitu kalau duduk jangan. Begitu. Orang ngaji aja pegang tasbih diomelin nama Nabi. Bukan itu yang paling tinggi. Ngaji dulu. Kalau ngaji bisa diterangin nama orang lain. Itu namanya al-amalul muta'addi. Amaliyah yang manfaatnya besar. Kalau kita zikir namanya al-amalul qasir. Amal yang manfaatnya terbatas. Beda. Kita contoh. Kita ngaji. Tadi Nabi bilang duduk yang terbaik ngadep kiblat. Pulang ngaji kita dongengin sama semua orang. Ternyata duduk yang terbaik ngadep itu namanya nyebarin agama, gede lagi ganjarannya. Tapi kalau kita zikir, kita bilangin saya tadi habis baca zikir sudah 1000. Ria, beda. Itulah manfaat pentingnya ngaji. Itu begitu. Begitu. Kata Nabi, kilal majlisaini ahabbu ilayya. Kilal majlisani khairun wa ahaduhuma ahabbu ilayya. Dua tempat duduk itu bagus, zikir bagus, ngaji bagus, tapi salah satunya saya demen banget Abu Hurairah. Kita duduk di Mu'ad bin Jabal lagi ngaji. Itu begitu. Kita duduk di majlis zikir 70 kali, ama ngaji sekali, ganjarannya kalau dilihatin nama Allah kata Nabi lebih gedean di majlis ilmu 1 kali. Kalau ngomongin nyari ganjaran. Wala tuksiril ittirab, jangan banyak gerak-gerak. Wa taharruk, goyang-goyang jangan. Tuh mainin pulpen diputer-puter, pulpen mainin jangan. Apalagi mainin HP begitu, jarang. Jangan begitu, jangan. Ngaji supaya kita orang ngamalin agama. Jangan main-main. Tum lagi ngaji nyabutin jenggot, guru nerangin, nyabutin bulu hidung. Udah ngajinya di depan lagi. Adik aja macem-macem.
mau diomong belum waktunya. Kalau ngaji kan enak nggak nyinggung karena ngaji. Begitu kan kita nerangin begitu. Jangan itu ada aja ngaji nyabutin jenggot aja. Ini mau ngapain ya, nyabutin jenggot di luar aja begitu. Tapi ada emang iseng, enggak sadar dia, enggak sadar lagi di majelis yang sangat mulia, majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Belajar tata cara hidup seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian itu jangan banyak garuk-garuk kalau depan orang. Cuma kata temennya, kesrekan ini orang nih. Tuh begitu, jangan. Kalau di depan orang tuh jangan begitu, jangan itu, jangan ya, sesekali wajar. Kenapa begini? Ada semut kayaknya dah, kata dia. Oh begitu. Jadi jangan. Adab majelis namanya, adab majelis begitu. Watamtit, jangan banyak bersiul. Tuh ngaji bersiul, mentang-mentang punya murai, suara murai dicontoh juga. Jangan. Tamtit tuh belonjor, kakinya belonjor mulu, kecuali memang kakinya bermasalah. Ini tamtit tuh belonjor. Ngaji jangan kakinya belonjor ngadap kiblat. Kalau mau ngadap kiblat jangan belonjor, jangan ngadap kiblat yang kakinya belonjor. Ngadapnya utara, selatan, belakang kiblat begitu. Itu begitu. Watajasi dan tahak ngaji jangan. Ini orang masuk angin apa kekenyangan ya, begitu. Jangan ngaji itu, ndak boleh begitu. Watasaub, nguap, itu mode kebiasaan. Pas guru datang baru bismillah nguap, dia ngangguk-ngangguk aja tuh. Kata gurunya, kayaknya murid saya ini paham ini, tandanya ngangguk-ngangguk, paham kayaknya. Alhamdulillah ini, kata gurunya. Dilihatin ada yang netes, terharu kayaknya dengeran pengajian ini, tandanya ada yang netes. Dilihat bukan dari mata, dari mulut, ngeces namanya. Nah begitu. Jangan nguap di majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nguap seumur-umur, sebab nguap dari setan. Kalau bangkis dari Allah. Ciri sehat membuang virus, itu orang bangkis agama. Cuma nama orang belakangan kalau saudara bangkis gonjring, oh corona nih. Udah begitu. Emang udah repot zaman akhir ini. Zaman akhir ini. Nah begitu. Sampai corona nih tanggal 24 naik corona. Sampai tanggal 2. Tanggal 3 nggak ada lagi. Itu sampai begitu. Tapi kebijakannya katanya mau dicabut lagi. Begitu kebijakannya. Kayaknya coronanya udah takut diancam tuh. Iya. Jadi berubah-berubah kadang begitu ya. Ya mungkin enggak begitu juga maksud pemerintah, enggak. Mungkin maksudnya mau baik. Mungkinnya menghindari pergerakan orang begitu. Mungkin kalaupun dicabut mungkin kan diprotes juga sama yang usaha hotel. Sepi usaha gue, udah buka aja deh. Jadi corona itu dia yang tahu ternyata ada dan tidaknya.
repot juga. Ini berimbas kalau kebijakannya berubah-berubah pemerintah, berimbas menjadi bahan bulian orang. Orang kurang percaya, kasihan pemerintah, kurang dihormati. Kalau berubah-berubah, kalau dia putusin, mantepin, jangan goyang-goyang. Ini ada yang bilang dicabut, ada yang bilang dipakai lagi. Jadi yang benar yang mana ini? Begitu. Mana ngomongin begini bukan bapak kita yang ngomong, wakilnya ya kan? Begitu. Itu kan wakil gua kagak begitu. Jadi ribet juga. Enggak nguap Rasulullah seumur umur. Tapi kita manusia wajar, ada kalanya nguap. Cuman diajari nama agama, kalau nguap tolong ditutup pakai tangan kiri. Begini cara nutupnya. Begini boleh, tapi begini yang paling bagus. Bahkan ada penelitian, ada orang habis nguap enggak mingkem lagi. Habis nguap, ada orang habis nguap kagak bisa mingkem. Kenapa? Nyangkut iya. Begitu. Dari pagi sampai malam bingung mau minum, susah. Ini beneran kisah nyata. Akhirnya apa? Ini dokter Kristen yang ngomong, dibenerin, bingung nih gimana caranya. Sama dokter Kristen dipaksa begitu, baru nutup lagi. Kata dokter Kristen, ini nih kalau nguap itu urat saraf ketarik, maka ditutup, nanti bisa enggak balik lagi. Dan ini ada fakta, kenyataan. Jadi hebat Nabi Muhammad, beneran saudara. Saudara bisa bayangin, saudara mangap 2 hari makan susah, makan 2 hari. Itu dokter Kristen hebat, dia dikasih itu ilmu Rasulullah, dipuaksa mulutnya. Yang mana ya? Udah bingung dokter-dokter, baru nutup. Orangnya sehat kan, makan susah, ngunyah susah, apa susah, beneran. Jadi kata dia, dalam teori dokter, nih orang Kristen yang ngomong, dalam teori dokter, kalau nguap urat saraf ketarik, ditutup, sebab bisa nggak balik lagi. Ketika dia ngomong begitu, baru kita hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup tangan kiri, apalagi dalam sholat, payah banget. Guru ngaji begitu, kalau guru ngaji mulai ngantuk, kalau guru sekian dari saya melek lagi, ini bisa diatur mata ini begitu. Apalagi Jumat, itu ada laki bilang sama bininya, "Mah, Allah kasih kelebihan yang luar biasa sama kaum Adam yang tidak dimiliki oleh kaum Hawa, nikmat besar." Kata bininya, "Apa bang?" "Tidur waktu khotib lagi khutbah, nikmat." Setuju nggak? Tuh yang tukang tidur tuh setuju. Itu khotib lagi khutbah merem dia begitu, sampai ngamuk-ngamuk nyalain masjid. Ini masjid ini Aswaja bukan, kayaknya bukan Masjid Al-Sunnah ini. Emang apa? Khutbah sekali, bukan sekali, lu nya tidur. Begitu khutbah sekali itu jangan melek. Tutup kalau nguap, biar kita sehat,
beneran. Sebab nguap itu menarik virus-virus udara kotor, maka ditutup biar sehat. Maka Nabi itu tak pernah menguap. Wong dari setan nguap. Kalau bangkis dari Allah. Kecuali Anda di dapur, itu karena ketumbar, itu mah karena bumbu lain tuh. Ini dari Allah nih, bukan karena ente kena bumbu ini. Lada nih, lada ya. Iya, lain itu mah tuh. Ini begitu. Jadi wa idza akhadha katasa'ub, bila Anda ngalamin nguap, kata Imam Haddad, ajaran Nabi tutup dengan tangan kiri mulutnya. Begini afdolnya. Kalau begini kurang gede, ganjarannya kurang. Begini kalau nutupnya. Kalau nguap itu gede, tangan kiri nutupnya. Dan ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ngaji nih nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja keseharian tuh bisa menjadi aulia Allah, orang yang dicintai sama Allah. Amalin aja yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, begitu keseharian. Ini yang penting di dalam kita ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengenal Nabi, kita pengen cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, pengen ngikut Nabi. Para sahabat itu sangat luar biasa pada bagian-bagian ini. Moga kita diberikan taufik dan hidayah, mampu pelan-pelan, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini datuh. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Baik, Bah.